Kalau di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim memang kita temukan ada tertib, ada urutan dan tingkatan kepada siapa kita akan berbuat baik dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena konteks pertanyaannya seperti itu. Nah, berarti kesimpulannya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, datang dalam peringkat kedua setelah beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan lain-lain. Kemudian jihad, yang menarik di sini ternyata jihad fi sabilillah itu datang pada peringkat sesudah birrul walidain. Jadi sesudah birrul walidain. Nah, ini juga diperkuat oleh hadis lain juga dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, ketika seseorang bertanya tentang apakah dia akan terlibat atau ikut dalam berjihad, ketika itu Nabi bertanya, laka abawan, apakah engkau punya kedua orang tua? Qala na'am. Kata orang itu, ada ya Rasulullah. Qala, apa kata Nabi? Fa fihima fajahid, berjihadlah untuk mereka berdua. Jadi berbuat kebaikan kepada mereka lebih diutamakan. Ini menunjukkan bahawa untuk berjihad pun izin orang tua. Kalau orang tua membutuhkan untuk ditemani atau dia menginginkan anaknya ada di sampingnya, maka mematuhi kedua orang tua lebih didahulukan. Makanya Nabi katakan fa fihima fajahid, berjihadlah untuk membahagiakan keduanya. Nah, berbeda dengan pasangan. Apakah orang berjihad mesti perlu izin istri? Tidak. Jadi tidak ada bersyarat berjihad itu izin istri. Jadi tidak izin pun istri boleh, orang pergi berjihad boleh. Bahkan istri tidak boleh menghalangi orang berjihad. Jadi dalam hal ini istri harus memahami betul ada kedudukan kedua orang tua itu dalam situasi tertentu lebih tinggi dibandingkan pasangan. Walaupun tidak ditimbang, kita tidak tahu mana yang lebih dekat benar, tetapi di dalam ihsan ada kalanya orang tua muqaddam, lebih didahulukan, dan ada kalanya istri juga lebih didahulukan dalam kondisi tertentu. Nah, kenapa? Karena istri berada dalam tanggung jawab dia seorang, dan bisa jadi orang tuanya sekian anaknya yang bisa bertanggung jawab kepadanya. Tetapi dari sisi kedudukan orang tua tidak berada di bawah kedudukan istri. Ini yang perlu difahami betul itu. Nah, karena itu tidak patut kalau ada seorang anak ingin berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tuanya, perlu minta izin pula kepada istrinya. Walaupun di dalam hidup berumah tangga saling mengetahui dan terbuka itu baik, tapi tidak menjadi persyaratan. Tidak menjadi persyaratan. Jadi kalau seandainya suami tidak memberitahu kepada istri, dia memberikan belanja kepada ibunya, itu suami durhaka pula kepada istrinya. Tidak. Dan istri tidak usah lo berang. Kadang sebagian wanita hari ini walaupun tidak punya duo suaminya istrinya, tapi nya punya madu lo surang siapa madunya mintuonya.
Sering terjadi seperti itu. Nah, ini harus dimaklumi. Kalau memang sayang kepada suami, jangan biarkan suami kita durhaka kepada orang tuanya. Itu tanda istri salihah itu. Dia tidak ingin suaminya mendurhaka kepada Allah dengan mendurhakai kedua orang tuanya. Kalau dapat awak nak menganan, terima gaji atau dia apa, lebakan nama, karena ibu, lebas yang kan. Nah, istri yang salihah akan seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak ingin suaminya jatuh ke dalam kedurhakaan, dosa besar. Nah, jadi tidak bersyarat harus izin. Walaupun di dalam kehidupan berumah tangga tentu keterbukaan itu baik. Nah, dia tahu rancak, tapi tidak menjadi syarat. Ya, tidak banyak, tidak semuanya harus syarat istri. Bahkan sampai kepada menikah satu lagi, apakah bersyarat pula izin istri? Secara syar'i tidak. Aturan kepegawaian ya, bagi yang pegawai ya. Tapi secara syariat tidak ada syarat harus setuju istri untuk menikah satu lagi. Tidak. Walaupun tentu kalau ingin mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dua rumah tangga, tentu sebaiknya saling mengetahui. Kalau tidak, bekau jujuk-jurik rambutnya tengah fasa ketika ketahuan gitu. Nah, jadi di situ adalah bijaknya seorang laki-laki kalau memang ingin membangun rumah tangga yang baik, bukan sekadar untuk menambah bini saja gitu. Ya. Kita lanjutkan. Jadi jelas bahawa tingkatan itu bukan dibuat-buat oleh para ulama, tetapi terambil dari petunjuk syariat itu sendiri. Dan kedudukan yang besar itu diperkuat lagi dengan hadis lain yang diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abdullah bin Amr bin al-As. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ridha Rabb fi ridal walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Ridha Rabb, ridha Allah azza wa jal ada di dalam ridha orang tua, al-walid. Nah, al-walid mencakup siapa? Ibu dan bapa. Wa sakhatur Rabb, amarah Allah azza wa jal ada di dalam sakhat al-walid, dalam amarah orang tua. Jadi kalau orang tua kita ridha dengan kita, nah di situ keridhaan Allah kita temukan pula. Tapi kalau orang tua kita marah dengan kita, maka di sana kita juga berjumpa dengan amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang ingin mencari ridha Allah, tidak jauh-jauh sebenarnya mencarinya bagi orang tuanya yang masih hidup. Kau tidak paniang mencari barakah ke kuburan. Orang tua ada nak didik sempiang. Nah, Rasul tidak ada mengajarkan mencari keberkahan melalui kubur si fulan, melalui ini, melalui tempat ini yang diyakini aneh-aneh, keyakinan-keyakinan khurafat yang berkembang. Ada gua yang keramat, ada berbagai macam. Itu bukan keyakinan kaum muslimin yang seperti itu. Karena itu tegak di atas apa? Di atas sangkaan-sangkaan yang tidak berdasar, padahal perkara itu perkara kegaiban. Nah, dengan itu maka jelas kalau kita ingin mencari ridha, kalau ingin mendapatkan keridhaan melalui amal, sebenarnya tidak rumit. Bagi yang masih punya orang tua, buat saja orang tua itu ridha dengan kita, kita temukan ridha Allah di dalamnya. Dan kalau ada orang yang mau menghindari amarah Allah subhanahu wa ta'ala, juga tidak rumit. Hindari amarah orang tua. Kenapa? Karena ketika orang tua kita marah kepada kita, maka di dalamnya ada
terdapat amarah Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak rumit untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada, beruntunglah orang yang masih punya kedua orang tuanya, jangan disia-siakan, karena itu adalah merupakan jalan yang paling dekat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu hadis ini jelas menunjukkan bahawa hak Allah dengan hak kedua orang tua itu berpadu atas kita. Jadi menyatu. Di dalam hak Allah ada hak orang tua. Bagi orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, maka dia mesti memuliakan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di dalam hak kedua orang tua, di situ tertumpang hak Allah Azza wa Jal. Kalau dia muliakan orang tuanya, berbuat ihsan dia, keridhaan orang tua itu membawa ridha Allah Azza wa Jal. Itu tampak sekali hadis dengan ayat saling kuat menguatkan, yaitu hadis menguatkan Al-Quranul Karim menjadi bayan, sebagai bayan ta'kid namanya, menguatkan dan juga memperinci bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetapi ingat, berbuat baik kepada orang tua bukan berarti tidak berkait. Nah, itu yang perlu difahami. Berbuat baik kepada orang tua ada kaitnya, ada pembatasannya. Batasnya adalah secara umum adalah fi ta'atillah, berbuat baik dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dahulu adalah beribadah kepadanya lebih awal, tidak mempersekutukannya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti maknanya apa? Ihsan kepada orang tua itu berkait dengan apa? Berkait dengan ibadah, mentauhidkan Allah. Artinya apa? Kalau ada tuntutan orang tua atau permintaan orang tua tidak bersesuaian dengan mentauhidkan Allah, tidak dalam rangka beribadah kepada Allah, bahkan jatuh kepada kedurhakaan kepada Allah, maka itu tidak disebut ihsan dan tidak masuk dalam kategori birrul walidain. Itu kaitannya, kaitnya, batasannya. Walaupun berbuat baik kepada kedua orang tua itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tetapi berbatas, tidak mutlak. Apa batasnya? Batasnya adalah tetap dalam rangka mentauhidkan Allah dengan ibadah. Ini kalau ada permintaan orang tua, perintah orang tua, arahan orang tua bertolak belakang dengan pembuka ayat, perhatikan ayat ini kembali. wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah, menyembah Allah, jangan kamu persekutukan Allah dengan apapun. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa yang pertama yang harus diperhatikan adalah ibadah dan tidak mempersekutukan Allah. Kemudian baru setelah itu datang perintah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ini menunjukkan apa?
bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua tidak boleh dalam rangka mendurhaka kepada Allah Azza wa Jal. Jadi tidak boleh dalam rangka mendurhaka kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena dia datang setelah perintah wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a. Nah, ini menunjukkan apa? Batasan. Berarti berbuat ihsan kepada kedua orang tua tidak boleh bertolak belakang dengan ibadah, tidak boleh bertolak belakang dengan keimanan yang isinya adalah tauhid. Tidak boleh. Nah, apabila ada permintaan orang tua, arahan orang tua tidak bersesuaian dengan konsep ibadah di dalam Islam, bertentangan dengan konsep tauhid, apakah memenuhi permintaan dan arahan itu bagian dari ihsan? Tidak. Nah, ada sebagian orang yang kata dia demi untuk menyenangkan hati orang tua dia patuhi saja seluruh suruhan larangannya dengan alasan ambo tidak ingin durhaka doh. Ingat, kepatuhan kepada kedua orang tua tidak boleh bertolak belakang dengan ibadah, tidak boleh bertolak belakang dengan tauhid. Jadi itu konsepnya. Bagaimana kalau seandainya orang tua menyuruh kita untuk meninggalkan ibadah yang menjadi kewajiban? Tidak. Kalau tidak dalam posisi yang tepat. Karena itulah makanya sahabat bertanya kepada Nabi, dia akan berjihad, orang tuanya masih ada orang tuanya tidak pergi haji. Apa jawaban Nabi? Temani orang tuamu. Nah, kalau seandainya kedudukannya ibadah dan berbuat kebaikan kepada orang tua itu tidak bertolak belakang, jelas tidak perlu ada pertanyaan muncul dari sahabat. Nah, berarti ada dalam kategori-kategori tertentu ada ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dengan alasan birrul walidain. Contoh, salat fardu. Mana yang lebih diutamakan, menunaikan salat fardu atau mematuhi perintah orang tua? Salat fardu didahulukan. Nah, di dalam hadis tadi dikatakan apa? Yang pertama itu as-salatu ala waktiha, yang kedua baru birrul walidain. Tapi kalau salat sunat, mana lebih dahulu kan? Orang tua lebih didahulukan. Nah, itu yang dikatakan aulawiyat. Jadi seorang muslim harus, itu salah satu yang harus kita pelajari. Sebenarnya kalau kita ingin hidup di dalam tuntunan Islam, banyak ilmu yang harus kita peroleh. Kalau tidak, kita akan bertindaknya berdasarkan selera saja. Kalau ini yang saya hadapi dalam hidup saya, mana yang saya dahulukan, mana yang saya kemudiankan. Nah, syariat punya petunjuk itu. Cuma banyak dari kita tidak peduli petunjuk syariat itu, walaupun kita katakan agama kita Islam. Ya, banyak sekarang saya heran-heran, orang tua kadang mengambil sikap aneh. Contoh, saya dapat laporan semangat orang tua kita menurun menyekolahkan anak ke madrasah atau ke pesantren atau ke sekolah-sekolah agama. Ketika satu, apa alasannya? Karena ada isu pesantren ada LGBT. Saya katakan, masa itu menjadi alasan untuk menghindari pesantren? Memangnya berapa yang seperti itu? Berapa kasus yang terungkap? Nah, di luaran sana tidak sedikit yang lebih parah dari apa yang terjadi itu.
Nah, apakah kita mengambil sikap yang tepat kalau seperti itu hanya dengan 1-2 kasus seperti itu, kemudian kita hindari pendidikan agama? Ini berbahaya. Jangan-jangan ada orang yang di belakang itu sedang merekayasa ini, yang tujuannya adalah menjauhkan anak-anak dari kaum muslimin dari pendidikan agama. Ini yang perlu direnungkan. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa umat Islam tidak punya timbangan di dalam mengambil keputusan, sehingga mudah dibuai oleh isu, mudah dibuai oleh berita-berita hoax, kata orang sekarang. Nah, bagaimana cara mengantisipasi itu supaya jangan kita dijerat oleh berbagai macam informasi seperti itu, keliru kita mengambil sikap? Yaitu jawabannya adalah kita harus punya timbangan syariat. Sama sekarang dengan sebagian orang tua barangkali khawatir disuruh hanya berkawan sesama pedusi, bekonya LGBT. Nah, dia lainnya bercewek, saya kalau ya normalnya begitu. Sama saja hanya tu. Tidak jawaban itu. Ada orang tua yang berfikiran seperti itu. Kini kau payah ya. Laki-laki semua laki-laki, bekonya homo. Kalau berkawannya sama pedusi, bekonya lesbi. Nah, itu mana rencak supaya oleh normal pediasalannya laki-laki pedusi. Itu tidak jawaban, itu tidak solusi, itu lebih parah lagi itu. Jadi banyak umat Islam ni hari ini dia khawatir dengan kondisi yang ada, tapi salah dalam mengambil jalan keluar. Disebabkan apa? Karena dia tidak serius mau tahu petunjuk syariat tentang itu. Itu persoalannya. Dia tidak mau tahu. Nah, kita minta agar anak-anak tersebut diberi panduan dalam pergaulan, siapa orang-orang yang boleh berada di sekitar dia dari sisi karakter dan kepribadiannya. Nah, tugas orang tua yang sudah pengalaman, kecil orang awak lah banyak makan asam garam kehidupan, tugas kita berbagi dengan anak untuk memberitahukan mereka bahawa tidak semua orang bisa dijadikan teman dekat. Nah, itulah. Jadi komunikasi aktif antara orang tua dengan anak itu mesti berjalan, tidak boleh tertutup. Kondak anak mengecek jawab, bantu orang majuan proposal permintaan dana, gitu. Tidak bisa seperti itu. Anak harus bisa berbagi dengan kita, tidak ada hambatan dan halangan dalam berbagai hal.